Shalom dan selamat pagi sahabat Delima yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 19 tahun 2024 yang tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 12. Demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marlas niroha mahamu makirim, marbenget niroha dihapur suhon, jugulhon hamuma tangyang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal nasihat penting yang diberikan Paulus di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan di dunia ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita hadapi dalam satu hari di kehidupan ini. Apakah itu susah atau senang? Apakah itu sehat atau sakit? Apakah itu duka cita atau sukacita? Semua dapat silih berganti dan kita tidak bisa mengelakkannya. Hanya bagaimana kita dalam menghadapi situasi yang demikian. Namun Paulus menasihatkan sebagai orang Kristen yang banyak menghadapi tantangan, yang banyak menghadapi duka cita, bahkan sampai kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan harta pada saat itu. Tapi Paulus mengatakan supaya jemaat di Roma tetap bersukacita dalam pengharapan, bahwa di balik duka cita, di balik kesulitan, di balik kesakitan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi mereka yang setia mengikut Kristus. Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan kekal seperti seorang petani. Mereka akan tetap bersuka cita mengerjakan ladangnya, mulai dari mencangkul, menanam, menyiangi, memupuk, yang banyak hal yang harus dihadapi. Mereka berlelah, mereka akan menghadapi tantangan, tetapi mereka tetap semangat, tetap bersuka cita, karena mereka berharap akan menuai hasil yang lebih baik dan mendatangkan sukacita. Demikianlah kehidupan orang Kristen, tetap semangat, tetap bersuka cita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu, kita diperhadapkan bagaimana kita bisa sabar. Karena banyak orang yang tidak sabar lagi di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang hanya menanti yang sesaat. Tetapi di dalam nats ini Paulus menasihatkan sabarlah dalam kesesatan, supaya kita jangan mengambil jalan pintas yang dianggap pantas di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak sabar, apalagi kita dalam menghadapi pergumulan. Bukan lagi sabar menantikan kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan, tapi sudah berani meminta pertolongan yang cepat dari ilah-ilah lain. Hal ini pasti mendukakan hati Tuhan. Inilah yang mau Paulus katakan, agar mereka sabar dalam kesesakan. Orang yang sabar selalu ada. Yang ada di dalam hatinya adalah ucapan syukur, mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya.
Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan lalui. Seperti yang dikatakan di dalam Rom 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka yakinlah dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi Tuhan selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita. Tetaplah sabar dalam kesesakan. Orang sabar dikasihani oleh Tuhan. Dan bagian ketiga, bertekunlah dalam doa. Kehidupan orang Kristen adalah hidup yang bertekun dalam doa. Karena doa adalah nafas orang Kristen. Doa adalah sangat besar kuasanya. Seperti Elia yang bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Orang yang bersukacita dalam pengharapan, orang yang berpanjang sabar dalam kesesakan, dan orang yang bertekun di dalam doa akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Bahkan yang diharapkan akan berlimpah karena kasih karunia Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang berbahagia, orang yang bersukacita, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kepadanya akan diberikan sukacita besar, yaitu surga kelak. Karena itu Bapak Ibu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Shalom.